Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah Tuhan. Seluruh hidup kami adalah untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu. Dan kami ada di tempat ini semata-mata karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih Engkau, kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami semua diberkati pada malam ini oleh firman-Mu. Urapilah Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan urapi kami mendengarkannya. Urapi hati kami, urapi telinga kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuatnya di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bertumbuh semuanya sesuai dengan panggilan-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu di Sibolga ini Tuhan. Bahkan bagi kami semua yang hadir di tempat ini, diberkatilah kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami memuji dan menyembah dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, semua kita berkata amin. Haleluya. Ya, saya sangat bersyukur ada dengan saudara hari ini. Kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Terima kasih buat semua saudara yang sudah bekerja keras kemarin, saudaraku, karena kami sangat menikmati KKR semalam. Tuhan Yesus baik, sangat baik, sungguh-sungguh baik. Kita semuanya saudaraku berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tentunya saudaraku, pekerjaan kita sebagai gereja Tuhan tidak selesai hanya KKR. Kita harus meneruskannya, saudara semua di sini harus meneruskannya, karena perintah agung berkata, beritakanlah Injil, kemudian baptiskan mereka. Siapa yang percaya dan dibaptiskan itu diselamatkan. Lalu kemudian dikatakan, jadikan mereka semua murid, ajari mereka firman Tuhan, apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada rasul-rasul, ya, supaya diajarkan kepada mereka. Itu sebabnya ada gereja. Kalau misalnya hanya untuk menginjil saja, KKR saja seperti semalam, maka tidak perlu ada gereja. Dulu GKI ini dimulai Pak Munti, sebelum GKI namanya Yayasan Pekabaran Injil, ya, pelayanan Yayasan Pekabaran, bukan Pekabaran Injil, Yayasan Pelayanan Kristen, ICARE. Kebanyakan adalah menginjil, saudaraku, tapi kemudian ada juga hari Jumat, ya, itu kebaktian, tapi tidak bisa ada komunitas karena itu bukan gereja. Hanya ada sekedar menyampaikan firman Tuhan, yang untuk membangunkan iman di sana sini. Tetapi yang dikatakan dengan gereja, yaitu eklesia, itu orang-orang yang sudah selamat, dipisahkan dari dunia ini, kemudian diajari untuk bisa menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi pengantin Kristus. Kalau nanti Yesus datang, siap untuk terangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, sesudah ada KKR, saudara harus meneruskan pekerjaan itu. Walaupun banyak yang menerima Yesus, tapi kalau tidak diteruskan, sama seperti saya ini dokter anak, saudaraku. Biasanya kami kalau sudah ada anak lahir di bagian kebidanan, di rumah sakit itu ada bagian kebidanan, ada bagian anak. Kalau dia sudah lahir, maka dia ibunya masih tinggal di bagian kebidanan, tetapi anaknya, walaupun dia tinggal di ruang dengan ibunya, dia sudah masuk bagian kami, bagian anak. Kami lah yang harus memelihara anak itu, supaya anak itu hidup terus selama di rumah sakit, dan kemudian diajarilah ibunya itu supaya pergi ke posyandu ataupun pergi ke rumah sakit, selalu mengcek anaknya itu supaya anaknya itu bertumbuh dengan baik. Mengapa? Pada bayi-bayi begitu lahir, mereka rentan atau mudah mati, ya. Kematian bayi pada 24 jam pertama itu besar. Ada lagi namanya kematian bayi pada umur seminggu, ada lagi kematian bayi pada umur sebulan, ada lagi namanya kematian anak umur setahun. Makanya saudara bisa dengar ada balita bawah 3 tahun, ada balita bawah 5 tahun. Keadaan mereka itu berbeda-beda. Dan orang tua, ya, dengan kasihan dari dokternya, perawatnya,
harus mengerti bagaimana merawat bayi ini dari mulai dia lahir sampai dia dewasa. Dan kami bagian anak merawat anak-anak atau orang-orang sakit dari mulai dia lahir, ya, kalau dalam kandungan itu masuk bagian kandungan, begitu dia lahir itu masuk bagian kami sampai umur 18 tahun. Dulu saya mau jadi dokter anak, saudaraku, karena 60% penduduk dari Indonesia ini adalah anak-anak sampai 18 tahun, 60%. Saya melihat, saudaraku, itu adalah potensi yang sangat besar bagi manusia. Kalau baik dia pada masa anak-anaknya, seperti kata firman Tuhan, didiklah anakmu pada waktu muda dengan firman pada waktu tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, saudaraku, ya, saya bisa masuk dalam bagian dokter anak. Waktu itu saya belum selamat. Saya sangat bersyukur. Kemudian ada program dari pemerintah, bagaimana ada dibuka posyandu semuanya, saudaraku, mulai dari Bapak Soeharto waktu itu, ya, sehingga bayi-bayi itu mulai dari lahir sampai dia dewasa bisa tumbuh kembang, bisa dirawat dengan baik sehingga bisa sehat, kuat, dan kemudian jadi warga negara yang baik. Itu secara badan. Tapi secara rohani juga, bayi-bayi tadi malam mereka lahir baru, yang baru lahir baru, itu seperti bayi. Siapa yang merawatnya? Kalau dalam ilmu kedokteran, kami dari bagian ilmu kesehatan anak. Tapi dalam rohani yang merawatnya gereja Tuhan. Itulah keluarga daripada orang baru lahir itu. Seorang anak kalau tidak ada keluarga, ya, yang merawatnya, maka anak itu, saudaraku, dapat dipastikan tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Pertama, kesehatannya. Kedua, mentalnya. Ya, bisa-bisa dia, saudaraku, jadi orang yang tidak baik pertumbuhannya, bisa jadi preman, bisa jadi orang yang depresi dan lain sebagainya. Karena tidak ada orang tua, bahkan bisa mati seperti saya katakan tadi pada umur yang dini. Nah, saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita perintah. Injili, sudah injili, muridkan, jadikan mereka murid, ajari mereka. Haleluya. Jadi kita hari ini ada di sini, kita sudah lama lahir baru tentunya, saudaraku, kita ada di sini, mulai terus pelayan, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, sudah lama. Seharusnya kita itu seperti anak-anak secara madani harus bertumbuh menjadi dewasa. Sekali saya pernah bertanya kepada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan di Medan, berapa lamakah menjadikan seorang itu dewasa? Kalau secara madani, tadi saya sudah katakan, saudaraku, ya, sampai umur 18 tahun. Kalau 18 tahun mulai bisa masuk memilih di pemilu, itu sudah dianggap dewasa. Ya, sudah bisa bawa mengemudi mobil, saudaraku. Sebelum itu belum dilarang, belum bisa mengemudi. Saya tidak tahu sekarang 16 atau 18, tapi waktu zaman kami 18 tahun baru bisa mengemudi. Ya, 18 tahun baru bisa memilih. Itulah dianggap dewasa setelah 18 tahun. Sebelumnya, saudaraku, masih remaja dan lain sebagainya. Dalam Alkitab dikatakan seseorang itu menjadi dewasa apabila dia berubah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Meninggalkan manusia lama, lalu dia hidup dalam manusia baru, di mana dia mengenal jalan Tuhan dengan baik. Ya, nanti saya bacakan ayatnya, bisa, saudaraku, yang mana dikatakan dewasa, yang mana dikatakan anak-anak. Atau kita baca saja sekarang. Ibrani 5. Ayat 11. Ini adalah dia bedanya anak-anak dengan dewasa. Saya percaya, saudaraku, kita yang hadir ini semua kita rindu jadi dewasa. Saudaraku, Tuhan Yesus itu akan menjemput kita pengantinnya. Tidak ada saudara yang di Sibolga ini memberkati, ya, pasangan di mana pengantinnya anak-anak. Semua pengantinnya harus dewasa. Kalau anak-anak saudara nikahkan tangkap polisi, saudara. Sekarang ini udah undang, ya, ya boleh saudara berkawin, ada umurnya, ya, itu secara duniawi aja. Tadi firman Tuhan berkata Tuhan akan menjemput pengantinnya. Saudara tahu dari mulanya Tuhan menentukan bahwasanya pasangan-pasangan yang menikah Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Tentunya, saudaraku, Tuhan Yesus juga punya jodoh yang sepadan. Dalam buku Efesus dikatakan pengantin yang tidak
bercacat, tidak berkerut. Tuhan kuduskan itu. Jadi kita juga harus menjadi gereja yang berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, dewasa secara rohani, supaya layak menjadi pengantin Kristus. Jangan anak-anak, saudaraku, hari ini saya menghimbau saudara dan mohon dengan sangat, jangan tinggal anak-anak. Mari bertumbuh semua. Ya. Kalau ada anak saudara, kalau umur 5 tahun, ya saudaraku, ya seharusnya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa buang air sendiri. Tapi saudara harus, kalau dia pipis masih saudara juga yang menceboknya, beol masih saudara, makan pun saudara kan sedih. Kenapa anak ini begini? Ya apalagi kalau 18 tahun masih harus disuapin, masih harus dicebokin saudaraku. Wah itu sangat mengerikan, ya. Tetapi secara rohani, seorang anak Tuhan bisa tidak sadar. Sudah pun saudaraku, ya lama mengikut Tuhan, tapi belum bisa menerima firman Tuhan yang menjadikan dia dewasa. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 11. Sudah dapat? Oke. Tentang hal itu, saya suka kalau saudara buka Alkitab saudara. Ya, walaupun saudara punya handphone, pakailah Alkitab. Supaya saudara tahu di mana ayatnya dan saudara bisa ingat. Ya. Haleluya. Oke. Tentang hal ini, ayat 11, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Tentunya ini mengenai ayat-ayat di atas, yaitu mengenai Tuhan Yesus. Ya, banyak yang mau diterangkan oleh pengarang buku Ibrani ini. Hamba-hamba Tuhan di bumi ini, saudaraku, ya setuju kalau Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Ya, katakanlah Paulus, saudaraku, maka Paulus berkata bahwasanya banyak yang kuceritakan padamu, tapi belum bisa. Mengapa? Karena sukar kami menjelaskannya kepadamu, sukar untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam mendengarkan, sulit mendengar, sulit mengerti, ya sulit nangkap, sulit menyambut firman Tuhan. Hari ini saya percaya saudara sangatlah lembutnya hati saudara, maka saudara hadir di sini. Tetapi ada orang yang tidak mau saudara bertumbuh, sulit untuk disampaikan firman Tuhan, sulit menjelaskannya, lamban dia untuk mendengarkan dan mau menyambut firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Matius 13, ya, dan paralelnya Markus 5 dan Lukas 8 mengenai benih yang ditabur. Benih itu adalah firman. Maka kita akan melihat, saya katakan saja, saudara baca sendiri, ya, mengenai benih yang ditabur. Matius 13, Markus 4, Lukas 8, ya. Bahwasanya benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Amin. Dan kemudian firman Tuhan ditabur dalam hati manusia. Ada 4 macam hati manusia. Satu dikatakan seperti jalan, ditabur saudaraku, gak ada yang tumbuh, datang burung dimakan, habislah firman. Itulah orang yang sama sekali nggak mau peduli firman Tuhan. Apapun ditabur, dimakan setan semuanya. Diambil setan, gak ada singgah di hatinya. Yang kedua, yaitu hatinya seperti tanah yang berbatu-batu, sedikit tanahnya, ditabur, tumbuh dia, tapi akarnya tidak bisa tumbuh banyak, tidak bisa bertahan. Lalu datanglah saudaraku, matahari terik atau angin atau apa saja saudaraku, langsung mati, layu. Orang-orang demikian seperti KKR itu kemarin saudaraku, misalnya sukacita dia, punya iman, gembira dia, sembuh. Lalu kemudian pulangnya ke rumah, orang berkata, "Maaf kok, GKI, jangan begitu begini." Kalau ke situ, kalau misalnya orang tuanya, "Aku kasih lagi uang sekolahnya," langsung berhenti. Ya, oleh karena banyak pencobaan, banyak aniaya, nggak bisa lagi tumbuh firman Tuhan itu. Begitu banyak, saudaraku, kalau di Medan itu, ya, tiap bulan 1.000 jiwa baru. Ya, jadi setahun 12.000. KKR kami saudaraku sekian 10.000. KKR itu 3 kali setahun, jadi sudah banyak. Makanya kalau kemana saja kita pergi, hampir kemana saja saudara akan ketemu orang-orang yang pernah ke GKI. Bahkan bukan cuma ke GKI, bukan cuma di Medan. Kami keliling Indonesia, saudaraku, dari Papua sampai ke Nias, saudaraku. Ya, bahkan ke Timor Leste. Di Timor Leste pun ada orang yang selamat
Jadi berarti saudaraku memang kalau ditaruh itu bisa saudaraku tumbuh dalam hati. Tapi kalau dia seperti itu hatinya, sedikit aja aniaya, lalu kemudian layu meninggalkan Tuhan, maka matilah firman Tuhan itu. Ada lagi orang saudaraku dikasih firman Tuhan, dia terima, maka dia datang ke gereja. Tapi kemudian setelah berapa lama dia training dasar, dia training pelayanan sampai 6 bulan atau lebih, lalu mulailah datang saudaraku, diberkatilah dia, sehatlah dia. Lalu kekayaan atau berkat itu membuat dia firman Tuhan itu dibantu seperti tanah berduri, ada semaknya. Semak itu membantu sehingga benih itu tidak bisa mengeluarkan buah. Lalu dia tetap dalam duniawi. Tetapi yang Tuhan kehendaki yaitu supaya setiap orang bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tumbuh dalam hati orang seperti tanah yang subur, yang lembut. Ya, yang dikatakan yang suka dengan firman, yang menyambut firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dan kemudian percaya firman Tuhan itu, lalu menyimpannya dalam hatinya, lalu bertekun mengerjakannya, lalu dia mengeluarkan buah 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Artinya hidupnya berubah. Haleluya. Buah kebenaran. Amin saudaraku. Nah, begitulah seharusnya hati kita kalau kita mau mendengarkan firman. Tetapi dalam hal ini, orang-orang ini dia tidak mau mendengarkan firman. Itu sebabnya dia tidak bisa bertumbuh. Tidak ada benih firman itu yang menyebabkan hidupnya berubah. Makanya dia hanya seperti bayi-bayi terus. Di bayi saudaraku, bayi terus. Saudara tahu kalau bayi-bayi, ya kalau kami diajarin dulu saudaraku, bayi umur seminggu makanannya 6 kali 10 cc, 6 kali 20 cc, 6 kali 30 cc sampai seminggu 6 kali 70 cc. Kemudian sesudah sebulan itu seterusnya 6 kali 100 cc. Lalu sampai 3 bulan ditambah dengan makanan padat saudaraku, ya, bubur susu. Namun itu harus kami hafal dan harus kami ajari ibu-ibu itu supaya anak itu dari anak bayi, kemudian jadi anak, lalu jadi remaja, jadi dewasa. Dan umur setahun harus mulai makanan padat. Kalau minum susu terus, walaupun susu itu baik, tidak cukup untuk pertumbuhannya. Sebabnya kalau anak netek saja dengan anaknya sampai umur 4 tahun, anak itu akan kurang gizi. Ya harus mulai makanan padat, dan makanan padat itu akan membuat tubuhnya bertumbuh dengan sehat. Secara rohani begitu. Ayat 12 kita baca, Ibrani 5. Saudara mengerti firman Tuhan ini? Bisa saudara diberkati? Bisa menjadi pelaku firman? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Begitulah mereka itu, seperti bayi-bayi. Mereka tidak bisa makanan keras, mereka hanya mau susu saja. Saudaraku, kalau kita sudah selamat, relakanlah diri kita diajar, dimuridkan, diberikan firman, terima dengan baik, lakukan. Setiap perkara kecil, lalu Tuhan berikan lagi perkara yang lebih besar. Lalu kita lihat hidup kita ini berbuah, makin lama makin berubah, makin lama firman Tuhan ini hidup di dalam kita. Amsal 4 mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, itu akan menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Bagi Amsal 4 ayat 20, 21, 22 ayat 3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Begitulah kita harus memperlakukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh, ya, sehingga itu menjadi kehidupan kepada kita. Misalnya contohnya saya, sebelum saya saudaraku selamat, saya itu pemarah. Artinya kalau orang, istilahnya begini, saya tidak ganggu orang, tapi kalau orang ganggu saya nggak mau.
Tapi kalau orang berkata jahat kepada saya akan berkata sampai mati aku nggak mau cakap apa-apa. Itu jahat, saudara. Tapi waktu itu saya tidak tahu. Saya pikir itulah hidup yang benar. Ya, saya tidak mau bikin jahat, tapi orang jangan bikin jahat. Padahal firman Tuhan berkata, musuh pun diberkati, harus mengampuni. Saya tidak tahu sampai satu waktu, saudara, saya baca firman Tuhan, orang yang berutang 10.000 talenta itu diampuni raja. Lalu dia utang orang 100 dinar tidak diampuninya, dicekeknya kalau itu. Tuhan marah, raja itu marah. Saya bertobat, saudara. Saya belajar secara itu untuk mengampuni siapa saja dalam hidup saya. Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Dan firman Tuhan berkata kalau kau tidak mengampuni, dosamu pun tidak diampuni. Saya tahu dari awalnya mengikuti Tuhan, semua itu oleh karena pengampunan Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni, kita juga mengampuni. Jadi menjadi kehidupan kepada kita, berubah hidup kita. Dan anak-anak ini seperti dikatakan tadi, dia nggak mau makanan keras yang mengubahkan hidupnya. Apakah itu? Kalau saudara baca di Ibrani 6, dia hanya mau dasar apakah itu ya, ayat Ibrani 6 saya baca ke bawah, ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari pelajaran tentang Kristus, beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkanlah di dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Hanya itu saja. Bertobat, tidak lagi menyembah berhala, percaya kepada Tuhan, beriman supaya diberkati. Tentang berbagai baptisan, dibaptiskan, pengembangan tangan, doakan, letakkan tangan, kebangkitan orang mati, ya, nanti kita akan dibangkitkan. Hukuman kekal, ada hukuman kekal. Cuma segitu aja, lebih dari itu tidak. Dia selalu hanya mencari bagaimana kalau dia sakit, didoakan sembuh. Ya, bagaimana kalau finansialnya nggak baik, saudaraku, didoakan dapat berkat. Lain itu kalau misalnya kita katakan seperti tadi, harus mengampuni, sulit begini. Saya pernah berjumpa dengan orang demikian, saya katakan ampuni, nggak bisa. Ibu lah itu, saya nggak bisa. Mana nggak bisa sama saya karena mesti. Ibu lah, saya nggak bisa. Kalau ibu sanggup, saya nggak bisa. Saya pikir-pikir, bukan aku yang nyuruh dia mengampuni, Tuhan. Tapi begitu pun saudara, itu mau terima. Mengapa? Itulah dia. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus rela menerima pengajaran firman Tuhan. Makanan keras, firman Tuhan yang mengubahkan kita. Bukan hanya memberkati. Susu itu enak aja minum, tidur sudah siap. Kalau makan terus harus dipunya, harus dicerna lagi, saudara. Kadang-kadang nggak enak. Ya kalau susu enak aja saudara, karena dari bayi pun yang susu ibunya sama susu lembu, ya susu tepung. Tapi kalau makanan kadang-kadang anak-anak kasih bayar nggak mau, ya kasih lagi makanan yang ini nggak mau. Banyak yang nggak suka makanan keras. Lebih enak kalau minum susu saja. Tetapi kalau kita mau bertumbuh sehat, kita mesti rela diberi firman Tuhan supaya kita boleh selalu berubah, bertumbuh menjadi dewasa. Inilah dia. Lalu kita lihat ayat 13. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, supaya dia adalah anak kecil. Seperti tadi, dia hanya tahu susu, pengajaran-pengajaran dasar, tidak mau bertumbuh. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Oleh karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera rohani. Saya dan saudara hidup terutama mengikuti panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cecap, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita cium. Itulah panca indera. Dari itulah kita hidup. Misalnya saudaraku, kalau kita lihat, ya hari ini ada bom di Medan ya. Kita lihat sudah bom meledak dengan bom, saudaraku, kita akan bereaksi lari dari situ. Itulah misalnya, itu yang paling pas. Lalu kita lihat saudaraku di TV, bagaimana orang itu misalnya, oh makan ini, maka kau akan secantik ini, kulitmu mulus. Lalu kita ingin seperti itu, dan kita lihat. Tetapi saudaraku, kalau kita ini hanya melihat dengan penglihatan saja, itu manusia duniawi. Reaksinya hanya reaksi panca indera duniawi. Tuhan memberikan kepada kita, perhatikan sayang, sesudah kita selamat, kita ini lahir baru, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi.
hati adalah roh. Ya, yang mengerti mendengar suara Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, tahu yang baik, tahu yang jahat, tahu yang benar, tahu yang tidak benar. Kalau anak-anak saudaraku, dia karena panca inderanya, karena makanannya hanya makanan bayi-bayi, dia nggak tahu itu membedakan itu. So perhatikan kalau anak-anak, kalau di dalam TV atau di koran dikatakan anak saya hilang, kalau misalnya ada kedapatan, nanti ditanya dia mengapa dia sampai hilang. Dia berkata, tante itu iming-imingin saya bonbon atau kue atau uang. Jadi iming-iming, langsung nggak tahu yang jahat, nggak tahu yang ikutinya. Kenapa anak-anak kecil ya bisa diperkosa oleh pedofil? Orang-orang barat yang datang ke negeri-negeri yang seperti kita ini, lalu kemudian iming-imingnya itu anak-anak tamu itu, anak-anak laki-laki, kemudian diperkosanya dengan perbuatan jahat. Dengan apa? Dengan uang. Kenapa? Karena mereka tidak terlatih untuk membedakan yang jahat dengan yang baik. Nah saudaraku, sebagai anak Tuhan, Tuhan meminta kita melalui firman-Nya harus betul. Maka tekanan keras firman Tuhan kita dengar, kita sambut, kita percaya, simpan dalam hati, kita kerjakan dengan betul. Lalu kita berubah, tahu yang baik, tahu yang jahat, lalu kita berjalan apa kata firman, itu yang kita ikut. Lalu kita lihat hari lepas hari itu kita berubah, semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah firman ini adalah Tuhan sendiri. Apa Tuhan tuliskan dalam firman Yakub. Kita ikut firman. Tadi malam firman yang disampaikan oleh Ibu Vicky Victoria, bahwasanya apa yang dikatakan firman, kuasa firman tidak terbatas. Karena itu kuasa Yesus. Dan kalau firman ini kita ikut, karena itu kehendak Tuhan, karakter Tuhan, itulah yang jadi dalam hidup kita. Makin hari kita makin berubah menjadi seperti Yesus. Dengan kata lain kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus mau pengantin yang sepadan dengan Dia, dewasa, sama karakternya. Haleluya. Kisah 11 saudara menerangkan mengenai satu gereja pada sidang pertama, ya, di mana anak-anak Tuhan yang dianiaya dari Yerusalem, dari Judea, dianiaya lari sampai ke Antioquia. Itu bukan lagi daerah Palestina, itu bukan lagi daerah Israel, sudah di luar itu. Lalu kemudian sampai di sana, mereka itu memberitakan Injil, banyak orang Yunani yang selamat, ya, juga orang Yahudi. Lalu mereka semua diajari, ya, diajari firman Tuhan. Anak-anak Tuhan memanggil, kemudian Paulus datang dan Silas di situ mengajari. Setahun diajari. Lalu dikatakan di situ, maka mereka di situlah pertama kali orang-orang yang percaya Yesus disebut namanya Kristen. Mengapa? Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Orang-orang hidupnya seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus. Kenapa? Hidupnya berubah. Mereka adalah orang yang mengasihi. Mereka adalah orang yang betul-betul percaya kuasa Tuhan. Mereka orang-orang yang kudus, tidak mau ikut dalam dosa. Orang-orang pada zaman itu berkata, kalau kau susah, panggil aja itu orang Kristen, yang pasti mau menolong. Saya mendengar ada gereja Tuhan demikian. Orang berkata, gereja ini semua ditolongnya, rohani, badani, materi semua. Orang miskin ditolongnya, orang yang terikat dilepaskannya dari setannya, dan orang-orang sakit didoakan sembuh. Orang yang perlu pertolongan ditolongnya, keluarga yang berantakan dipulihkannya. Memang itulah panggilan kita. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kita melihat bagaimana orang-orang Kristen itu harus berubah. Kalau kita menyandang nama Kristen, artinya kita itu seperti Kristus. Kalau namanya seperti Kristus, kita harus berubah hari lepas hari. Semakin hari, semakin seperti apa kata firman Tuhan ini. Dengan perkataan lain, manusia lama kita sudah kita tinggalkan, kita hidup dalam manusia baru. Berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati untuk terus bertumbuh menjadi dewasa sampai Tuhan Yesus datang atau sampai kita pulang ke surga. Saudaraku, saya sering katakan, ya,
kali ini dulu saya ulangi. Anak-anak rohani, dia tidak tahu membedakan yang jahat dengan yang benar. Dia hanya tahu kepentingan dirinya. Halo? Orang dewasa rohani, dia makan makanan firman ini kenyang, cukup, sehingga dia tahu kebenaran, tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang jahat, tahu yang baik. Dengan demikian dia tidak mudah ditipu. Bahkan dia diberkati Tuhan dan memberkati orang dan bisa mengerjakan maksud Tuhan dalam hidupnya. Jadi itu dulu saudara. Ya, saya dan saudara harus membuat keputusan. Aku tidak lagi mau anak-anak, aku mau jadi dewasa rohani. Karena Tuhan mengatakan jangan kau anak-anak, harus kau dewasa. Gereja Tuhan ini harus gereja yang dewasa. Kalau setahun, saudara sudah berapa? 25 tahun di sini, Ibu? 25 tahun. Itu kalau 25 tahun kan sudah dewasa ya. Kalau tadi baru, saudara buka cabang, katakanlah cabang di salah satu kota di sini, saudaraku, salah satu kecamatan, itu gerejanya baru, jiwanya jiwa baru. Dalam tempo setahun mungkin dia yang baru ngerti hanya bagaimana supaya berdoa, bagaimana supaya baca firman. Belum tahu banyak-banyak mengenai firman. Tapi kalau sudah 25 tahun, saya dan saudara, saya sudah 50 tahun mengikut Tuhan, beda dengan gereja yang baru. Gereja di Sibolga ini harusnya sudah mulai beranjak dewasa. Haleluya, saya percaya saudara suka hal ini jadi di sini. Amin, saudaraku. Itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, hari ini saya mau sampaikan bagaimana kita supaya bersama-sama dewasa, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kita. Tahu saudara, pada waktu manusia ini diciptakan, Tuhan menciptakan kita dalam buku Kejadian. Ya, pada hari ke-6, sungguh sangat baik kata Tuhan. Pada waktu dia mau, saya bacakan saja Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang laut yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Allah itu roh adanya. Jadi kita ini punya roh, tetapi Tuhan menciptakan kita juga dengan tubuh. Dan ada jiwa kita, itulah yang bisa merasa, mendengar dan lain sebagainya. Amin. Lalu kemudian Tuhan ciptakan kita, ya seperti Tuhan yang pertama kali Tuhan itu kekal. Makanya kita ini semua kepingin, tak ada kita yang mau mati. Siapa saudara sini mau mati? Semua mau menyembuh. Amin. Kalau bisa datang Tuhan Yesus supaya kita hidup selamanya. Amin. Itulah kerinduan anak-anak Tuhan. Karena itu segambar dengan Tuhan. Tuhan memang mau nanti, ya nanti kita baca dalam buku Wahyu, saudara, kalau saudara baca, ya kita sempat mengingat ini, bagaimana Tuhan itu memulihkan itu kembali. Sebab pada waktu Adam dan Hawa berdosa, manusia yang sebenarnya menciptakan dengan Allah dengan kekekalan itu, Tuhan sudah peringatkan, jangan kau berdosa, jangan kau lawan firman-Ku, jangan kau makan buah batang kayu ini, nanti kau mati. Tapi manusia memilih untuk mendengar apa kata setan, untuk betul dia mati. Tidak bisa lagi rohnya bersekutu dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menciptakan Kejadian 3:15, nanti akan ada turunan perempuan ini yang menghancurkan, ya, turunan daripada ular ini, kepalanya, tetapi turunannya itu akan membantu kakinya. Itulah waktu Tuhan Yesus tebus kita. Bagaimana dia disalib, dia disengsarakan, seragu, dia mati, lalu kemudian karena kematiannya menebus dosa kita, dia menghancurkan kuasa maut, kuasa setan atas hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini semuanya diciptakan Tuhan. Mengapa diciptakannya? Supaya dipulihkan Tuhan rencananya semula. Saudaraku, kita kalau tidak jadi rencana kita
saya masuk plan A ganti plan B ganti plan C. Tuhan kalau dia berencana, dia nggak pernah mundur rencananya. Kalau Tuhan berkata masa depan kita penuh pengharapan, itulah yang dilakukan. Jangan kita haleluya. Nah, demikian juga Tuhan memulihkan kita kembali supaya kita menjadi segambar dengan Dia, supaya kita hidup berkuasa, tidak lagi dibawa dosa, tetapi kita yang memerintah. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kekuasaan harus tunduk dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dan Tuhan berkata beranak pinak penuhi bumi. Amin. Saudaraku, kalau kita beranak sabadani, dengar baik-baik saya. Pastikanlah anak-anak kita itu ditentukan sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak, maka kita tidak akan bertemu dengan Dia dalam hidup yang kekal. Hanya di dunia ini saja. Tuhan mau kita penuhi bumi ini dengan anak yang kekal. Karena nanti pun ada bumi baru, lagi baru berikan Tuhan, di mana orang-orang selamat akan tinggal di dalamnya. Biar anak-anak kita juga ada di situ. Tetapi Tuhan tidak mau hanya kita beranak anak badani saja, karena kita punya kemampuan untuk punya anak-anak rohani, yaitu orang-orang yang kita injili dan kita muliakan. Itu sebabnya Tuhan berkata, injili sampai ke ujung bumi. Punyailah anak memenuhi bumi ini. Dan sudah itu ajaran mereka. Jadi saudaraku, sesudah kita selamat, Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal ini, supaya kita dipulihkan dalam hal itu, kembali menjadi seperti Yesus. Kita berkuasa dan kita saudaraku mempunyai anak-anak memenuhi bumi ini. Karena itu akan menceritakan kepada seluruh bumi ini bahwa ada Tuhan yang hidup, yang bekerja dengan atau tinggal di dalam kita. Bumi ini tidak tahu saudaraku mengenai Tuhan. Ya, oke lah, dia bisa lihat dari matahari, dari ini. Buku Roma berkata semua manusia seharusnya mencari Tuhan. Dia melihat semua dunia ini, kenapa matahari tiap pagi terlihat di sorga, tiap hari matahari dari sana terbit, tenggelamnya di sana, tidak pernah dari sana terbit, tenggelamnya di sana. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mengatur. Amin. Karena ada Tuhan yang memeliharakan bumi ini. Karena Dia berkuasa pencipta langit dan bumi. Nah, seharusnya manusia harus mencari. Saya mengalami, karena saya selamat, sudah saya tamat dokter. Nah, selama itu saya selalu berpikir, di mana Tuhan itu? Bagaimana? Siapa Tuhan itu? Manusia ini, kenapa dia ada? Mau kemana dia? Ada apa di bumi ini? Habis mati, orang mati itu semua. Kalau aku tiap hari, kalau ada orang Chinese mati, pukul-pukul semuanya, saya pikir kemana itu? Kalau ada orang Batak, kami selama orang kala di kampung mati, ada yang menggantung diri, ada yang sakit, tipes, karena zaman saya masih sakit seperti itu, untuk meninggal. Tidak ada sakit jantung pada waktu itu, sekarang ini banyak sakit jantung. Kalau dulu tipes, kolera itu dia mati, saudaraku, ya, malaria. Nah, kemana dia pergi? Manusia ini diberikan Tuhan kekekalan, bukan mengatakan. Sehingga kita mencari Tuhan. Saya kan itu saya tanya kepada ibu saya, ini orang semua ada agamanya, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen. Mama, Papa, kemana kita pergi? Ya, waktu itu kami belum ke gereja, saudara. Nah, lalu ibu saya berkata, kelihatannya orang-orang yang pergi ke gereja itu kita lebih baik dari dia. Nah, itu makanya perlu kita pergi ke gereja, memancarkan kebenaran. Ada Tuhan di sini, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang berkenan, ada Tuhan yang hidup. Dan itu yang bisa dipancarkan oleh anak-anak Tuhan yang dewasa, oleh gereja Tuhan yang dewasa, yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya sampaikan ini kepada saudara untuk menambahi lagi hati saudara bertobat-tobat untuk menjadi dewasa. Haleluya. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi orang yang segambar dengan Tuhan, orang yang berkuasa dan orang yang memenuhi bumi ini, dan itu hanya bisa untuk orang-orang yang dewasa rohani. Bagaimana mungkin punya anak rohani kalau tidak dewasa rohani? Hanya orang dewasa rohani yang bisa punya anak. Haleluya. Hari ini saya lemparkan kepada saudara, saya sampaikan firman Tuhan ini. Marilah kita semua bertumbuh dewasa. Tidak akan sempat satu malam ini, bahkan sebulan ini pun tidak. Itu kita belajar seumur hidup. Halo, langsung diam tadi. Seumur hidup. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Nanti sesudah kami pergi, saudara bisa belajar terus. Sebenarnya seluruh kita harus mempelajari, tapi setidaknya firman Tuhan ini bisa bersama-sama saudara belajar,
bahwa pimpinan ibu gembala dan hamba-hamba Tuhan lainnya, supaya saudara perhatikan firman Tuhan ini. Tidak akan sempat seluruhnya saya sampaikan. Tadi saya bertanya kepada Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Ya, saya tidak punya cetakan atau apapun saudaraku ya untuk ini kemari. Lalu saya pikir kalau ada dalam kita, saudara bisa baca ini. Saudara bisa pegang ini dan seterusnya dan mulai belajar ini sampai kita bertumbuh tiap hari lebih dewasa, lebih manusia baru, lebih menjadi seperti Yesus. Sayang, Tuhan Yesus kapan saja bisa datang. Ya, tadi ada bom di Medan ya. Tuhan bilang pada zaman ada banyak itu, ya yang membuat orang takut. Ya, banyak orang takut bukan karena apa? Mati ketakutan. Ada akhir zaman. Dengar berita aja sudah ketakutan, shock. Nah itulah dia. Gempa saudaraku, kami baru dari Ambon. Begitu kami pergi, gempa di sana. Lalu saya telepon hamba Tuhan di sana, saya katakan bantulah saudara baru datang. Lalu mereka pulang. Saudara barusan waktu kita KKL dan SMS-nya, kami sudah pergi ke pulau ini, kami sudah begini dan begitu. Saya bersyukur mereka itu ikut menolong. Seperti Matius 25, kalau ada yang telanjang, kalau ada yang dalam penjara, kalau ada yang sakit, kita harus pergi menolongnya. Saya bersyukur. Tapi tadi pagi, datang lagi di TV, ada lagi gempa di Pulau Seram. Gereja kita di Pulau Ambon, dekatnya itu ada Pulau Seram, ada di Pulau Bulu, banyak lagi pulau lain, penuh pulau-pulau. Saudara kalau digerakkan Tuhan, pergilah ke sana jadi hamba Tuhan. Banyak sekali jiwa-jiwa, banyak sekali pulau-pulau. Ya, tadi orang mana hamba Tuhan ini berperahu-perahu saudaraku ke pulau mana saja. Ya, itu pun sudah ada yang goncang-goncang saudaraku. Kalau di sana saudaraku, saudara pulau. Kasihan saudaraku, beritakanlah Injil kepada mereka. Nah, itulah dia saudaraku, pada akhir zaman saudaraku akan ada berita-berita seperti ini. Tuhan Yesus datang kapan saja ya. Dan kalau Tuhan Yesus masih lambat datang, saya dan saudara pasti mati. Tidak ada kita yang tidak mati. Seluruh manusia ini, itulah satu kepastian yang tidak bisa. Syukurlah Tuhan tidak menentukan kapan kita mati. Seperti orang yang dihukum mati itu ya. Kalau misalnya dikatakannya tanggal 30 Januari 2020 mati, mungkin ada orang-orang nakal, dia main-main dulu, nanti tanggal 30 baru dia subuh-subuh. Tapi kalau tidak, kita harus selalu berjaga-jaga. Setiap saat kita bisa mati, setiap saat kita bisa pulang ke surga karena Yesus datang. Itu sebabnya mari bersungguh-sungguh hati bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi seperti Yesus, menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh dengan hidup dalam kuasa Tuhan. Saya sampai kepada anak nyatakan, mari kita bertumbuh dewasa. Jangan lagi kita mau tinggal anak-anak. Kalau selama ini kita berpikir kita masih anak-anak saudaraku, belum terlambat. Mari kita mulai. Kalau selama ini kita sudah bertumbuh, jangan berhenti, tingkatkan lagi. Mari kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Amin. Gereja Tuhan ini, gereja dewasa, memancarkan terang Tuhan. Orang akan berkata, ada Tuhan Yesus di sana. Bukan hanya karena orangnya sembuh, tetapi orang-orangnya macam Tuhan Yesus yang dalam Alkitab itu. Kita jumpa dengan dia, belum ngomong pun dia sudah damai dengan kita. Haleluya. Saya suka cerita pada waktu dulu saya masih praktek saudaraku. Ya, ini salah satu contohnya. Lalu ada pasien saya dia bilang, dok, tadi anak saya itu demam. Sampai di sini nggak demam lagi ya. Saya nggak bohong, dia katakan. Iya, saya bilang syukurlah. Tapi nanti kalau pulang demam lagi, ya udah anakmu tinggalin aja di sini, saya katakan. Maksudnya saudaraku, ada kuasa saudaraku di rumah Tuhan. Haleluya. Kemudian anaknya saudaraku kejang-kejang. Lalu ibunya kejang-kejang sampai di situ ada yang main-main. Lalu dia katakan, anakku ini sudah main-main, tapi tadi dia panas dan kejang. Saudaraku, di rumah Tuhan ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan.
Lalu saudara pakai ayat ini dalam hidup saudara. Efesus 4 dari ayat 1 sampai ayat 6. Sama-sama kita membacanya. Mari kita berdiri supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Oke. Apa kepalanya? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ini mengenai kesatuan jemaat. Apa saya? Kuat-kuat. Kesatuan jemaat. Ayat 1 sampai ayat 6 mengenai kesatuan jemaat. Saudara kita sama-sama membacanya. Nanti saudaraku sesudah hari ini bersama-sama lagi saudara renungkan ini, saudara cari, praktekkan ini dalam gereja ini. Kita baca sama-sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang berjalan dengan Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Stop. Yang menuliskan ini Paulus. Dia dipenjarakan gara-gara memberitakan Injil. Tapi dia beritakan ini kepada orang Efesus supaya Efesus, gereja Efesus itu bersatu. Jadi kita katakan ini diberitakan pada GKI Simbolga supaya GKI Simbolga bersatu. Amin. Kalau sudah bersatu, terus bersatu. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2 sama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lembut hati, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam bahasa yang mengambil. Stop. Perhatikan apa yang saudara harus kejar. Ya, apakah itu? Rendah hati, lagi lemah lembut, lagi sabar, lagi dalam hal. Inilah saudara harus lihat. Apa itu saudaraku? Rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Haleluya. Masih sama berdiri? Oke. Dan ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bersatu roh kalian dalam damai sejahtera. Tidak saling menekan. Satu yang apa? Bukan. Damai sejahtera, bersatu. Mengapa bisa bersatu? Karena ada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Ada Raja Damai di dalam hati kita. Sebabnya kita bisa damai sejahtera. Amin. Masih satu berdiri. Ayat 4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kita telah dipanggil pada satu pengharapan yang bergantung dalam panggilanmu. Satu tubuh, jangan dipecah-pecah kita ini. Saudara sama dia dengan membuntungi tubuh Kristus. Adalah tidak baik kalau ada seorang kita atau saya buntungi teman saya. Tidak mempermuliakan Tuhan. Tetap bersatu. Amin. Satu roh. Haleluya. Dan tunduk kepada Roh Kristus, Roh Kudus. Tunduk pada firman Tuhan. Amin. Dan satu pengharapan. Haleluya. Karena dalam panggilan semua kita punya panggilan. Kita punya pengharapan. Di bumi ini ada pengharapan kita. Di sorga ada pengharapan kita. Haleluya. Baik, ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Berapa Tuhan kita? Siapa itu? Satu iman kita. Kepada apa iman kita? Firman Tuhan. Berapa kita? Satu. Iman kita hanya tergantung dari mana datangnya iman? Nah, firman Tuhan. Jadi iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada pikiran manusiawi, hanya ada firman. Satu baptisan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berapa Bapa kita? Bapa di sorga, Bapa kita. Siapa di sini anak Bapa? Semua kita anak Bapa. Semua
bersatu. Apapun dibilang, pelihara itu. Haleluya. Kalau ada suara mau memecah, itu bukan suara dari Tuhan, bukan suara Roh Kudus, itu suara dari neraka, suara setan, suara iblis, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara, kalau kita perjamuan kudus, itu perjamuan kudus roti dipecah-pecah, Tuhan Yesus dipecah-pecah. Semua yang diperbuat Tuhan Yesus adalah lambang penebusan kepada kita. Tuhan Yesus sudah terbilur-bilur supaya kita sembuh. Tuhan Yesus dipecah-pecah supaya kita bersatu. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita hidup. Tuhan Yesus sudah dihukum supaya kita bebas dari hukuman masuk surga. Tuhan Yesus sudah miskin supaya kita jadi kaya. Tuhan Yesus dihina supaya kita dipermuliakan. Jadi semua itu gunanya adalah untuk menebus semua kutuk dosa. Jadi saya dan saudara harus selalu mempertahankan kesatuan tubuh, karena itu kehendak Tuhan dan itu mempermuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, kalau tubuh Kristus dipecah-pecah. Kalau ini tubuh saya, saudara lihat, kepala pada tempatnya, tangan pada tempatnya, saudara nyaman di sini kan? Coba kalau tangan saya di satu di atas sini, gini-gini kepada saudara. Pasti saudara dari situ semua berkata, "Dan Yesus." Ya saya tanya begitu, tangannya di kepalanya gitu. Tidak mempermuliakan. Nah, Tuhan Yesus juga, kalau kita mempermuliakan Dia, harus tubuh Kristus yang harmonis, yang kompak, bertumbuh bersama-sama. Kompak bersama-sama. Pada tempatnya bersama-sama. Nanti kita baca. Saya dan saudara harus bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Percaya saudara? 1 Korintus 12 berkata, 27, kita ini anggota tubuh Kristus. Ya, masing-masing kita ada tempat. Amin. Amin. Satu dengan yang lain diobak. Bayi, saudara, bayi beratnya 3 kilo, ada kepalanya, ada tangannya, cocok proporsinya, cocok tangannya besarnya. Tidak ada tangannya panjang, tangan monyet kan? Tidak ada. Pas. Lalu bertambah besar lagi, si ucok atau si butek. Juga sama. Bagaimana badannya bertambah besar, kakinya bertambah panjang, tangannya dan kepalanya. Kalau pertumbuhannya tidak baik, sudah bisa melihat orang-orang yang tidak baik. Jadi kepalanya besar, kayak monster, ya. Atau tangan kirinya bagus, tangannya besar, sudah jadi tumor, ya. Atau kakinya yang sebelah saudara kecil, yang satu normal, yang satu kecil, sudah jadi lumpuh. Tidak ada kemuliaan bagi tubuh demikian. Makanya gereja Tuhan harus bertumbuh bersama-sama, bersatu, dewasa, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan itu saudaraku, karena sesudah kita selamat, tidak ada hidup kita ini kecuali menyampaikan maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya sering bercerita mengenai seorang saudaraku yang bersaksi kepada supir taksinya. Dia katakan, "Kau ikut Tuhan lah." Ini orang Afrika kulit hitam. Ikut Tuhan lah. Tuhan itu baik. Tuhan itu kalau kita percaya Dia, doanya kita ke surga. Surga itu rumah kita kesal. Biar bukan ada rumahmu di dunia ini, ada rumahmu dibikin Tuhan di surga. Jalannya emas. Sana semuanya orang nggak harus kesini perang-perang kayak kita ini. Semuanya aman, damai, nggak ada masalah. Diceritakannya lah semua yang baik-baik mengenai surga, seperti kita baca dalam buku Wahyu itu. Lalu kemudian menjelang tempat dia gerejanya, ditanya sama supir ini, "Pak, dari tadi Bapak cerita surga itu baik, surga itu baik. Kalau kita mati kita di surga. Bapak ini kenapa nggak mati aja?" Dia katakan. "Kenapa Bapak nggak bunuh diri, mati aja? Nanti kan Bapak kan ke surga." Baru mau dia cerita, udah sampai lah dia di tujuan. Lalu turun dia berpikir, gimana aku menerapkannya sama orang ini? Saudaraku, sebenarnya kita memang betul, begitu kita selamat, sudah ada rumah kita di surga. Tapi kenapa kita dibiarkan Tuhan panjang umur, masih hidup, dan kita diberikan panjang umur? Coba saya tanya saudara, kenapa? Karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saya dan saudara, selama hidup di dunia, kita hanya satu kali hidup di dunia ini. Gak bisa, cok dulu Tuhan, rupanya salah yang dulu, balik laku lagi, gak bisa. Sekali selamanya.
Itu sebabnya saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati menghidupi hidup kita. Saya ulangi, kita hidup hanya sekali. Amin. Dan dalam kurun waktu yang tertentu. Mazmur berkata 70 tahun, kalau buat 80 tahun. Sesudah Eva paling lama 120 tahun katanya. Oke, katakanlah 100 bahkan 1000 tahun. Usia pertama sekitar 1000 tahun. 1000 tahun saudaraku, ya dibanding kekekalan itu juga ada apa-apanya. Hanya setitik dalam satu garis yang panjang yang tidak terhingga. Hidup kita di dunia yang 100 tahun ini. Dan dalam 100 tahun itu ditentukan bagaimana telah hidup kita dalam kekekalan itu. Itu sebabnya saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati. Dengan apa bersungguh hati? Apa kata Tuhan? Amin. Haleluya. Apa kata orang? Apa kata Tuhan yang betul? Amin. Orang kaya anak muda itu, saudaraku. Orang berkata, berkali dia, kaya dia, begitu dia, begini dia. Kau jadilah seperti dia. Orang Tuhan akan berkata begitu kepada-Nya. Tapi Tuhan berkata, karena orang kaya pikirannya kaya saja. Maka Tuhan berkata, hai orang bodoh. Kau kaya dalam harta, tapi miskin secara rohani. Harta sorga. Saudaraku, semua orang bilang orang muda ini baik. Kalau Tuhan berkata dia bodoh, bodohnya ini. Kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu orang bilang kita bodoh. Orang bilang saya bodoh, gila tadi. Pada waktu saya tinggalkan semua saudaraku, ya pelayanan saya, pekerjaan saya, pekerjaan saya, saudaraku. Ya, saya dosen senior, paling baik saudaraku. Bukan karena saya kurang baik, Tuhan menolong saya. Sehingga sebelum saya keluar, seminggu atau 2 minggu saya keluar, ada kuesioner, ada tanya jawab kepada mahasiswa. Dosen mana yang paling baik? Dosen mana paling baik cara mengajarnya, bahan yang diajarnya, ya, dan kemudian yang paling bisa dipakai kalau kita jadi dokter di periferi atau di desa di mana saja. Kalau tahu saya dapat paling baik. Bahkan kepala bagian saya berkata, mengapa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya bahwasanya menjadi hamba Tuhan bukan karena nggak ada kerja lain. Tuhan memilih yang terbaik untuk jadi hamba Tuhan. Nah, saya tidak menyesal dengan, tapi saudaraku, itu semuanya orang berkata saya bodoh. Semua orang bodoh. Sampai terakhir ini saya bertemu dengan teman-teman saya yang sudah 50-60 tahun. Saya masuk kedokteran tahun 60. Udah 60 tahun kami sama. Mereka ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sebagainya. Saya keliling-keliling. Saya bertanya, di mana kau? Di Timor Leste, di mana kau? Di Papua. Dia bilang, kau masih kuat ya? Lalu terkata mereka bersaksi, bahwasanya karena kau melayani Tuhan, itu sebabnya kau masih tetap kuat dan sehat. Akhirnya mereka mengakui, kau perlu dengan bodoh. Tahu saudara, bodoh katanya, sabar kata Tuhan. Kata Tuhan yang betul. Makanya hari ini, saudara, pikirkan apa kata Tuhan mengenai kita. Saudaraku, pikiran duniawi jangan ikutkan apa kata firman. Kalau kata firman, gereja harus bersatu itu saudaraku. Rendah hati kata Tuhan, rendah hatilah itu. Apa saja kata Tuhan, mari kita ikutkan sungguh-sungguh. Hari ini kita sudah belajar gereja harus bersatu. Berikutnya ada karunia berbeda-beda. Saya dan saudara sebagai anggota tubuh punya karunia berbeda-beda. Bukan saya menentukannya, Tuhan yang menentukannya. Tiap-tiap kita bertanggung jawab untuk menjalankan karunia ini. Seperti kalau orang 5 talenta harus berbuat 5, 2 talenta berbuat 2, 1 talenta bukan gara-gara 1 dia dipakai Tuhan, karena tidak dijalankannya talentanya. Jadi saya dan saudara harus menemukan apa karunia Tuhan bagi kita dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia itu. Haleluya. Dan tinggal bersehati dengan sesama tubuh Kristus di gereja lokal. Amin. Kita baca, mari kita berdiri lagi, sama-sama kita baca. Ayat 11 sampai ayat 16. Masih sanggup? Belum mengantuk? Saya yang udah mengantuk. Haleluya. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita baca 11 sampai ayat 16 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
Kalau rasul dia punya karunia dari Tuhan untuk membangun sidang, memulai sidang, dan kemudian membangun sidang yang lain. Jadi kalau ada sinagога, ada cabangnya, ada cabangnya, ada cabangnya. Itu panggilan rasul. Karena amin. Ada yang kalau saudara punya hal seperti itu, saudara kembangkan. Jangan nggak usah aku rasul, nggak gunanya. Yang perlu kerjakan saja. Dan biasanya ada tim. Kalau saudara lihat rasul ada timnya. Paulus sama Silas, ya, sama Barnabas dan sebagainya. Saudara bekerja sama sesama orang yang punya panggilan yang sama untuk membangun sidang ini. Amin. Ada lagi nabi-nabi. Nabi-nabi itu zaman perjanjian baru adalah untuk mengarahkan bagaimana sidang ini. Misalnya, kayaknya kita perlu KKR sekarang ini. Nah, dikasih tahu sampai itu gembala. Saya dapat dalam doa saya, kita perlu KKR ini supaya banyak lah, supaya roh penginjilan, supaya jiwa-jiwa bisa menginjil. Ya banyaklah jiwa baru kita. Misalnya, saya rasa pujian penyembahan kita perlu ditingkatkan. Dua saat kita perlu dia. Saya rasa kita perlu buka. Nampaknya sudah terbuka pintu di kampung ini atau di kota ini. Dan lain sebagainya. Menolong bekerja sama dengan rasul. Katakan amin. Lalu saudaraku bisa bertumbuh sedang itu bersama-sama. Haleluya. Tidak perlu saudara berkata, aku nabi. Kau dengar aku, kamu semua. Tadi kita sudah baca rendah hati. Amin. Lalu kemudian pemerintah Injil, Mbak, seperti Ibu Victoria, dia perintahkan Injil. Ya, kalau pemerintah Injil itu dia perlu rapat, ya, untuk memberitakan Injil sampai orang lain bertobat dan kemudian menerima kuasa Tuhan. Satu lagi kalau pemerintah Injil, dia membangunkan penginjilan manusia itu. Haleluya. Ya, kemana saja kakak Ibu Victoria pergi, semua orang mau jadi penginjil. Pergi ke sungai mau jadi penginjil, pergi ke sana sekali apinya sudah datang. Mengapa? Memang itu pekerjaan daripada panggilan daripada penginjil. Ya, selain daripada dia menginjil dan memberitakan, dia membangunkan roh penginjil. Saya percaya si Polga ini roh penginjilan akan dibangunkan. Haleluya. Kemudian gembala ini saudaraku sudah 99 masuk kandang, tinggal 1 masih itu juga dipikirkannya. Ya, kalau nabi saudaraku, yang satu ini bikin urusan saja, suruh bikin jauh-jauh supaya jangan lari ke yang lain. Dan kalau gembala, saya sudah masuk kuliah berkali-kali menjatuh ke jurang, masih dicarinya. Karena ada hati gembala, perlu hati gembala supaya domba-domba bisa dipelihara. Gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan kiranya uang aja, upah saja. Gembala yang baik rela mati bagi domba-dombanya. Lalu pengajar. Makanya saya termasuk pengajar. Saudara saya strak berdiri. Kalau saya tanya, kalau kalian belum gitu ngomong, saya ulang lagi dari mula. Karena mengajar selaku dia mesti dari nggak tahu menjadi tahu. Perlu supaya punya doktrin yang benar dalam sidang itu. Haleluya. Ini adalah sidang gunanya ayat 12 melengkapi semua anak Tuhan untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada gembala, ada guru, ada rasul, ada nabi, ya, ada penginjil. Itu ada dalam sidang, ya. Tidak perlu begitu semua syariat itu bukan itu yang perlu. Kita saudara Tuhan Yesus berkata bukan untuk dia dilayani sebagai seorang, bukan. Yang perlu kita datang untuk melayani seperti Tuhan Yesus. Lalu kita melihat saudaraku, ya, training, kemudian diajak menginjil, diajak mengunjungi, diajak saudaraku, memberi dan lain sebagainya, dilatih. Ya, di sini dikatakan pekerjaan pelayanan itu, kalau bahasa Inggrisnya work of ministry. Work itu artinya pekerjaan. Saudaraku, semalam itu kita semua kerja. Betul? Capek nggak? Melayani pun capek. Ya, datang pagi-pagi masih rapi, masih berbedah. Sore sudah luntur semua bedah. Begitulah kita melayani juga. Capek, saudaraku, berkeringat, ya berkorban. Semua kan berkorban kan? Korban tenaga, korban uang, korban waktu, korban perasaan. Sudah diajak orang di dudangnya pula kita. Padahal supaya dia selamat yang masuk kita. Semua rela. Apakah itu? Pekerjaan pelayanan. Nanti lain kali saya akan menyampaikan. Tapi hari ini cukup dan selalu tahu bahwa saya melayani Tuhan itu satu pekerjaan. Saya melayani Tuhan bukan mocok-mocok. Apa saya? Bukan mocok-mocok. Bukan
sungguh-sungguh hati. Itu satu pekerjaan. Bukan sambilan. Sungguh-sungguh hati menyampaikan panggilan Tuhan. Amin. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus ini dibangun kalau kita semua dilengkapi dalam panggilan kita masing-masing. Haleluya. Itu makanya ikuti training, ikuti semuanya apa yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin saudara, sehingga dengan demikian kita selain kita bersehati, kita juga bertumbuh dalam panggilan kita yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Ayat 13, sampai kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan penuh, sampai kita hari lepas hari bertumbuh menjadi dewasa. Mengapa? Supaya kita jangan lagi ditipu. Datang saksi Jehovah, nggak tahu kita. Datang seorang doa yang sesat, nggak tahu kita. Tapi kalau kita diajari, kalau kita bertumbuh bersama-sama, kalau kita bersehati, kalau kita masing-masing seorang yang melakukan pekerjaan, nggak ada orang bisa menipu kita. Saudara tahu ini, bangunan ini, nggak ada satu yang bisa mengambil temboknya, kita bersatu. Tapi kalau di luar itu sendiri-sendiri, mudah orang mencurinya, batu batanya, atau kosennya, atau apa saja lah. Tapi kalau lengket dia semua, bersatu dia semua, nggak mudah orang mencurinya. Setan nggak bisa mencuri menipu kita kalau kita bersahadi, kalau kita ada pada tempat kita masing-masing. Amin, saudaraku. Kepalsuan ya, kita bukan anak-anak, Allah memberikan pengajaran oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka menyesatkan. Tidak ada ajaran sesat yang bisa menyesatkan kita. Amin. 15, karena kita dengan teguh berpegang pada kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran. Tapi dalam kasih. Tadi sudah diajari, sabar. Kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita berpegang kepada kebenaran, tapi dalam kasih. Lalu kita bertumbuh dalam segala arah. Ada dia, Kristus. Jadi saudaraku, seperti saya katakan tadi, bertumbuh dengan harmonis di dalam ini. Siapa jadi pemimpin pujiannya, betul-betul bersehati. Siapa jadi pendosaannya, siapa jadi yang memimpin KKS-nya, semua akan bersehati. Tidak ada yang minta dilayani, semua mau melayani. Tidak ada yang enggak mau dibantu, semua mau membantu. Ini ada semuanya tadi dikatakan. Ya, dalam hal saling membantu. Saya ulangi yang tadi, hidupmu bersama, ya, rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Amin. Ayat 16, daripadanya langsung seluruh tubuh rapi tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar tiap anggotanya, terima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semua ada tugas. Semua kita yang nyapu lah, kalau nggak bisa nyapu berdoa, kalau nggak bisa berdoa mengunjungi, kalau nggak bisa mengunjungi masak, kalau nggak bisa pergi membawa jiwa-jiwa, semua ada bagiannya. Tidak ada yang dilayani, semua melayani. Haleluya. Dengan demikian tubuh ini, ya tubuh Kristus ini bertumbuh semuanya. Tubuh saya ini kalau nggak bekerja saudara, bisa lumpuh. Ada satu orang pasien kami dulu, masih sabar sendiri. Dia malas sekali, dia sudah sembuh, malas dia pulang, gak ada kerjanya. Jadi dibilangnya, kakiku masih lumpuh dokter. Kami pun tahu itu, tapi kami pun sudah pulang mempermainkannya. Iya pak, ini ada, saya lupa namanya. Masih lumpuh kakinya, iya. Dilurus-luruskan kakinya yang enggak lumpuh itu, supaya jangan pulang tiap hari dapat makan pagi, dapat snack, dapat makan siang, dapat snack, dapat makan malam, dikasih vitamin. Gak ada sakitnya, malas dia saudara, gak mau dia kerja. Diluruskan, tahu saudara, sudah sekian lama betul-betul lumpuh. Betul lumpuh, karena tidak digerakkan di bagian. Saudara, jangan ada lumpuh. Mari semua, ambil bagian, bekerja, sama-sama, sekarang membantu. Jangan berkata, aku kurang melayani. Jangan. Tuhan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi semakin tinggi kita saudaraku pelayanan kita, ya semakin melayani. Kedudukan sebagai orang tubuh Kristus
bukanlah satu puasa yang dipakai untuk meninggikan diri, tapi satu pelayanan yang membuat kita lebih melayani lagi. Saudara baca di dalam Matius 20, saudara mengerti Tuhan Yesus mengatakannya. Jadi dari sini saudaraku, bahasa tempat ini, satu kita harus bersatu, kedua kita harus ambil bahagian masing-masing, dan kita bersehati dan tidak mundur, bertumbuh dalam bahagian kita masing-masing, diikat erat satu dengan yang lain, bersehati, saling menundukkan diri, saling membantu, lalu kita bertumbuh bersama-sama, dewasa rohani. Orang melihat kemuliaan Tuhan ada dalam sini. Cari dahulu, maka sekaliannya. Dan kalau kita cari itu saudaraku, kita cari persatuan, kita cari pelayanan dalam tubuh Kristus satu dengan yang lain, maka sekalian dia pun akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Sekarang silakan duduk. Bagian terakhir saya hampir siap. Sudah berapa jam ini? Sudah 2 jam. Sorry ya Vicky Cucu. Oke, yang terakhir ini manusia baru. Nanti saudaraku lebih dapat lagi. Saya hanya mau bacakan ayat 17 sampai ayat 32. Jadi saudara pelajari lagi pasal 4 ini. Ya, saya minta kepada ibu gembala di sini, ya, berubah supaya nanti diajarkan lebih baik dari saya mengenai hal ini. Karena memang ibu ini langsung mengenal saudara satu persatu. Haleluya. Bapak Aluseni dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tapi ini satu hal lagi yang saya dan saudara harus kerjakan. Kalau mau kita bertumbuh menjadi dewasa, apakah itu? Berubah, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Haleluya. Haleluya. Kita bacalah dari ayat 22 sampai ayat 24. Ya, ini nggak usah berdiri. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan. Kamu dibaharui dalam pemikiranmu, mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sayang, segala sesuatu yang ada dalam Yesus adalah kejadian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada waktu saudara dan saya dibaptis, gimana saudara? Dibaptis, kita dibaptis ditenggelamkan ke dalam air. Artinya kita ikut mati seperti Yesus mati. Apa kita yang mati? Manusia lama. Halo. Lalu kita bangkit dalam satu manusia baru dalam Kristus. Karena doanya begitu kan. Kami membaptiskan kamu ke dalam permandiannya, sama seperti Yesus kemudian Bapa dibangkitkan, maka kita juga dibangkitkan dalam hidup yang baru dalam Yesus. Itulah baptisan. Lalu kemudian kita bangkit, kita tidak ada lagi ini manusia lama, kita sudah mati. Yang bangkit baru ini adalah manusia baru dalam Yesus, yang dibaharui terus pikirannya dan rohnya, dibaharui terus oleh firman Tuhan seperti yang kita katakan tadi, terus menerus dibaharui, dan sudah dibaharui harus dipakai, memakai manusia lama. Jadi seperti saya tadi, kalau tadinya pengarah, berubah jadi peramah. Tidak mengampuni, berubah jadi mengampuni. Kalau tadinya kasih itu, cemburu itu kan tanda kasih. Tidak, kasih itu tidak cemburu. Berubah saudara, supaya tidak cemburu, selalu memberkati. Nah, berubah. Jadi saya dan saudara, kalau mau bertumbuh menjadi dewasa, harus mengenalkan manusia baru. Ada 3 perkara, harus bersatu, harus bertumbuh di dalam panggilan apa yang sudah diberikan Tuhan dan pelayanan, dan juga harus bertumbuh dalam karakter. Haleluya. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam kuasa Tuhan, tapi tidak bertumbuh dalam karakter, saudara seperti monster. Coba kalau orang, dia hebat, bintang dia, tetapi tidak ada kasih dalam dia. Dia bawa mobil berorong Tuhan, tumbuhkan di mana-mana, bahaya saudara. Tapi kalau hanya kasih saja, tapi tidak ada kuasa pun, tidak banyak dampaknya. Kesian. Tapi orang sakit tetap sakit. Kalau orang jahat tetap jahat. Saudara, Tuhan mau kita seperti tadi, hidup kita berubah dan kita punya kuasa. Menang terhadap setan, menang terhadap dosa, menang terhadap kehendak daging. Kalau
diterangkan bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Kali saya mau bacakan ini untuk mendapat gambaran kepada saudara bagaimanakah orang yang berubah dalam Tuhan. Apa sayang? Berubah dalam Tuhan. Apa sayang? Ya. Haleluya. Inilah dia contohnya. Ya, salah satu. Kalau saudara terus bertumbuh, nanti akan saudara lihat bahwasanya satu persatu sifat Kristus itu menjadi kodrat bagi kita, menjadi gaya hidup kita. Sehingga seperti orang-orang Antioch yang mengatakan inilah Kristus kecil, orang-orang pun akan berkata pada GKI Sibolga ini, orang itu persis seperti apa yang dibilang Tuhan Yesus sama kita. Terus itu baik kali, orang itu kayak gitu. Saya dulu saudaraku mau menikah dengan Pak Mube karena dia baik kali. Dia nggak tamat saudaraku sekolah, tapi dia baik kali. Ya, saya banyak juga kenal dengan pendeta, tapi dia lain sendiri. Ya, dia baik sekali Pak Mube itu saudaraku. Dia sangat pemurah, dia sangat rendah hati. Ya, saya harap saudara punya warisan itu dalam hidup saudara, karena itu dapat dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara lihat matanya, saudara lihat danau yang tenang. Saudara terus tenang. Seberapa hebat? Jangan kalau orang lihat mata kita, orang jadi ketakutan, saudara. Terbasakan ini biar aku. Ya, makanya saudara setiap kali ya orang dekat dengan kita, orang mendapatkan ya, setidaknya saya katakan selalu kepada waktu saya masih memimpin untuk 4 minggu pada yang menjaga pintu menerima tamu. Ya, sekali seminggu kami bergantian ada penerima tamu. Ya, kumpul lagi dengan yang kedua syafaat, kumpul lagi di minggu. Ya, kalau penerima tamu saya katakan, tolonglah manis-manisnya senyum. Begitu manisnya sampai separuh persoalannya tinggal di pintu gereja itu. Tinggal separuh lagi kerja saya katakan. Haleluya. Ya, ada cerita mengenai ini. Bagaimana seorang bunuh diri. Ya, lalu dia naik ke atas satu hotel. Di jendelanya dia meloncat. Semua orang berseru-seru, anaknya jangan pak. Istrinya juga berseru-seru, kawannya juga. Gak tahan aku lagi, gak tahan aku mau loncat aja lagi siap. Jangan pak, panggil Pak polisi, jangan. Ini sudah disediakan ini semuanya untuk pemadam kebakaran, jaring apa semua. Jangan pak, tidak ada apa-apa. Tidak ada bisa nolong aku. Hidup gue itu udah hancur. Apapun dibilang, stres sekali aku. Tidak bisa, aku mati saja. Jangan. Kalau kamu mau hidup, ada pendeta. Dia katakan, ini mari pendeta aja bisa nolong aku. Ini pendeta seperti itu. Pak, ini hanya buka pendeta, mencelik dia. Oh, dia lebih parah buka pendeta ini. Lebih stres sebenarnya. Tahu lagi harapanku. Nah, itulah anekdotnya. Maksudnya saudaraku, kita kalau datang, bawalah pengharapan kepada Tuhan. Kamu garam dunia. Kau masalah garam, semua saya rasanya gak enak. Kalau garam langsung enak. Amin. Ya, hidup orang gak enak datang kita langsung tenang dia. Di sini banyak ikan ya. Lalu semua saudaraku, ya ikan ditaruh garam jadi laku sampai kemana-mana. Kalau nggak ada garam busuk semua kan. Begitu hidup kita. Dunianya kan busuk saudaraku. Bagaimana dunia ini akan bertambah-tambah jahat dengan Tuhan berkata. Kalau dulu kita nggak pernah dengar bagaimana orang memutilasi ya, memotong-motong, menggal-menggal istrinya atau pacarnya. Sekarang ini sebenarnya biasa saja. Sampai akhirnya orang lihat si anak dari mutilasi ada, nggak ada lagi tidak. Mula-mula dengar begitu ya. Karena
jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena mereka ini saudara di sekolah seperti mercusuar di bawah bosan. Mercusuar dia terus pada waktu dia berputar sehingga tidak ada kapal yang kesasar kepada kapal-kapal. Dan kapal tahu kemana jalan yang safe untuk sampai pada tujuan. Itu juga saudara di Sibolga ini. Saudara berpakai mercusuar di kota ini. Orang melihat kepada Tuhan. Orang tahu kemana mereka datang. Siapa yang harus mereka jumpai. Kemana jalan keselamatan. Dan mereka tidak binasa. Jadilah terang, jadilah garam. Haleluya. Itu panggilan kita saudara. Sekali lagi untuk itu saya dan saudara harus bertumbuh jadi dewasa. Harus berubah manusia lama menjadi manusia baru. Amin. Harus bersatu sebagai tubuh Kristus. Amin. Harus semua melayani, mengambil bahagiannya apapun dia. Harus saudara rela untuk melayani, mau dilengkapi. Amin. Nah saya ini saudaraku ya punya rambut punya ini. Orang berpikir ini adalah untuk cantik saja lalu begini terus tidak bagus. Tapi bukan itu. Yang paling utama ini gunanya untuk menampung keringat. Sekiranya siang hari ini saya akan keringatan, lalu keringat itu jatuh di alis, maka dia mengalir ke samping. Kalau tidak, kalau saya cukur ini, saya akan kelihatannya tuyul ya. Tapi lebih dari itu, keringat akan masuk ke mata saya, sehingga saya akan berkorban sebenarnya besok suka ayat 5. Maka saya berpikir terus, karena masuk terus peluhnya. Nah, rambut ini sepertinya seperti buka. Ini rambut adalah rambut bantalan. Kalau saudara jatuh, tidak langsung ke otak, ada bantalannya. Haleluya. Ya, kamu saudara bikin macam-macam modelnya, tapi fungsinya terutama untuk makan. Semua kita ada fungsi semua. Haleluya. Ya, tai itu ada gunanya, bulu itu ada gunanya, tai mata, tai seperti makan. Tai kuping itu, saudara, orang kalau dia pantaskan goreng tai kuping, jangan goreng. Mengapa? Karena tai kuping itu kalau masuk serangga kecil-kecil, lalu dimakan saudara, pahit rasanya, keluar. Kalau nggak percaya besok goreng makan. Saya nggak pernah. Percaya saja saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara dan saya harus bersungguh-sungguh hati menjadi dewasa, berubah tiap hari, kemampuan kita berubah, pelayanan kita bertumbuh, kebersatuan kita pun bertumbuh. Adakah saudara diberkati? Kita baca 25 sampai 32, kemudian saya serahkan kepada Ibu Joyce. Kita baca sama-sama. Mari kita berdiri. Ayat 25 sampai ayat 32. Oke? 1, 2, 3. Sama-sama kita. Saudara, saya biarkan saudara baca 25, saya baca pelan. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi mata, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah menceraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi hendaklah kamu ramah orang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sama-sama 32. Tetapi hendaklah kamu ramah, penuh dan saling, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Joyce, saudaraku perhatikan, ada beberapa hal yang paling utama di sini dituliskan. Pertama, mengenai dusta, kemudian mengenai marah, kemudian mengenai perkataan kotor, kemudian mengenai mencuri. Saudaraku, itu semua banyak dari mulut. Dusta,
siap, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, jahat. Haleluya. Kemudian dusta, bohong, sama itu marah. Perkataan juga marah. Sebaliknya dari marah, mari ramah. Bilang sama kalian, jangan marah saudaraku, ramah. Ramah. Lalu saudara senyum selebar-lebarnya kepadanya. Haleluya. Kemudian perkataan kotor. Orang Israel mengucapkan perkataan busuk, kotor, gak bisa, gak beriman, gak bisa masuk tanah Kanaan, mati semuanya. Tetapi perkataan kita harus membangun. Hati-hati dengan perkataan kita. Amin. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Mari semua saudara bersatu. Mari semua saudara melayani Tuhan menurut panggilannya. Sampai Yesus datang. Bersungguh-sungguh hati. Mari berubah semua. Dewasa